Jadi ini kan ada ISPA namanya Bu, jadi seperti infeksi gitu. Mungkin adiknya sering ngalamin kayak pilek, batuk, demam gitu, itu termasuk dari ISPA namanya gitu. Terus ini nih biasanya disebabkan karena virus atau bakteri. Biasanya dia berlangsung selama 14 hari infeksinya. Terus untuk gejalanya itu seperti gitu ya. Gejalanya itu tadi seperti kadang serak juga, suaranya ada sesak nafas, pilek, batuk, sampai demam gitu untuk gejalanya. Terus untuk cara penularannya itu biasanya lewat saluran pernafasan juga bisa. Jadi kalau misalkan wenten anak sane batuk, pilek, kenten bisa juga kalau misalkan sengaja bersin atau batuk di depan adiknya, jika bisa juga adiknya kena seperti itu. Jadi antisipasinya bisa adiknya pakai masker, atau kalau misalkan kan agak susah mungkin pakai masker ya Bu ya, anak kecil soalnya mungkin kalau dihindari kalau misalkan ada yang sakit seperti itu biar adiknya nggak ketularan juga. Terus untuk bahayanya sebenarnya kalau untuk sakitnya ini bersifat ringan, tapi kalau misalkan tidak diobati itu kan bisa juga sampai mengancam nyawa kan. Jadi memang lebih baik kalau misalkan sudah ada sakitnya, lebih baik langsung dibawa ke puskesmas terdekat kan. Tung kabur ya, kabur. Terus biar ini juga mudah menular, dia biasanya kalau mudah menular itu kalau ventilasi rumahnya nggak bagus kan. Tapi kalau saya lihat di sini Bu punya nih ventilasi rumah, jadi sudah cukup bagus juga. Terus kalau misalkan ada asap mungkin juga bisa menimbulkan dari ISPA-nya ini. Kalau misalkan asap-asap pembakaran sampah atau asap rokok itu mungkin bisa dihindari. Terus polusi juga sama kalau adiknya imunisasinya tidak lengkap. Tapi sejauh ini kan sudah kenten dia imunisasinya bulan depan sih mau Terus di sini pencegahannya seperti yang saya katakan tadi juga bisa dari MPASI-nya, dari ASI-nya diperhatikan biar bagus juga gizi adiknya. Terus imunisasinya yang lengkap, terus menjaga kebersihan dari lingkungan juga, hindari juga asap-asap seperti itu. Kalau bisa, kalau misalkan memang membakar sampah, kalau bisa jauh dari rumah biar adiknya tidak kena. Lalu menjaga kontak juga dengan yang punya sakit seperti itu, lebih baik kan kita menghindari Ibu. Terus kalau bisa, kalau misalkan memang adik yang mau sih lebih baik untuk menggunakan masker kalau bepergian. Tapi memang susah sih, anak kecil saya. Nika sih Ibu untuk ISPA Niki. Semoga nanti posternya bisa ditempel mungkin di rumah untuk ini untuk dilihat-lihat juga. Terus bisa dilakukan juga untuk pencegahan apa saja yang bisa dilakukan. Terus untuk komplikasinya itu dia juga bisa sampai ke telinga Bu, jadi infeksinya bisa peradangannya tuh bisa sampai kemana-mana, ke tenggorokan bisa, sampai paru-paru juga bisa, ke hidung bisa. Dan yang paling bahaya itu sebenarnya terjadi kejang demam kan. Kalau misalkan sudah tinggi demamnya itu tinggi ya Bu, di atas 39 itu kan bisa kejang adiknya. Nah itu yang bahaya, itu bisa mengancam nyawa adiknya kan. Jadi lebih baik memang dihindari. Kalau memang sudah ada tanda-tanda itu bisa langsung dibawa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lain. Mungkin itu.